Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kelas 10. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan pelajaran ekonomi. Kita mulai materi semester 2 ini dengan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Jadi satu bab ini memiliki 3 subjudul atau 3 materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari khusus tentang bank sentral atau sering juga disebut sebagai Bank Indonesia. Mulai dari pengertiannya sampai dengan peran bank sentral. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian bank sentral atau pengertian Bank Indonesia. Bank sentral merupakan lembaga negara yang bersifat independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya, dan memiliki otoritas moneter untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi, dalam rangka mencapai tujuannya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah ini, bank sentral adalah lembaga yang independen, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Fungsi bank sentral. Anak-anak, bank sentral memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai bank sirkulasi. Jadi sebagai bank sirkulasi, bank sentral ini akan menjadi muara disimpannya uang atau awal beredarnya uang. Jadi uang negara itu berawal dari bank sentral, dibuat oleh bank sentral, kemudian diedarkan kepada masyarakat. Jika suatu saat uang beredar terlalu banyak di masyarakat, maka akan ditarik kembali dan masuk kembali ke bank sentral atau Bank Indonesia. Kemudian fungsi yang kedua sebagai banknya bank atau sebagai bankers of bank, sebagai induknya bank. Sehingga ketika ada bank umum, baik milik pemerintah maupun milik swasta yang bermasalah atau kekurangan dana, bisa meminjam dana ke bank sentral. Dan fungsi yang ketiga sebagai lender of last resort, jadi sebagai pinjaman terakhir. Ketika bank umum mengalami kekurangan dana, bisa meminjam ke Bank Indonesia dalam bentuk fasilitas likuiditas.
Yang ketiga adalah tujuan bank sentral. Anak-anak yang berbahagia, bank sentral hanya memiliki satu tujuan sebetulnya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tetapi aspek kestabilan ini menyangkut dua hal, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa. Jadi nilai mata uangnya stabil, harga-harga barang dan harga-harga jasa itu relatif stabil dari waktu ke waktu. Dan aspek yang kedua adalah kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara asing. Biasanya yang dipakai secara umum di negara-negara di dunia ini adalah standarnya menggunakan standar mata uang dolar. Jadi seberapa stabil nilai rupiah terhadap dolar itu akan menggambarkan nilai stabilitas rupiah kita. Yang keempat adalah tugas dan wewenang Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Sentral memiliki 3 tugas anak-anak. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Ada penjelasan tambahan yang perlu saya berikan terkait dengan kebijakan moneter. Anak-anak, kebijakan moneter itu merupakan kebijakan bank sentral. Jadi kebijakan ini diambil oleh bank sentral untuk memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah. Tujuannya yang pertama adalah mengendalikan inflasi. Inflasi itu sebuah keadaan di mana harga-harga naik secara umum dan terus-menerus ya. Yang kedua, tujuannya adalah mengatur nilai tukar mata uang. Jadi dengan menggunakan hak otoritas fiskalnya, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan mata uang asing. Contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Jadi kalau dipandang perlu, Bank Sentral mengambil kebijakan atau mengambil langkah untuk memperbanyak pencetakan uang kemudian mengedarkannya di masyarakat. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Kemudian tujuan yang ketiga dari kebijakan moneter adalah memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Ini terkait dengan ekspor dan impor anak-anak. Jadi, negara mendukung atau meningkatkan upaya ekspor masyarakat dan mengurangi impor barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri.
Instrumen pertama dari kebijakan moneter itu adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Surat berharga ini bentuknya semacam sertifikat, disebut dengan sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI. Jadi, mekanismenya apabila di masyarakat jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang atau jasa, maka Bank Indonesia akan menjual SBI kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit daripada jumlah barang dan jasa, maka Bank Indonesia akan melakukan pembelian surat berharga atau SBI dari masyarakat. Dengan melakukan pembelian surat berharga ini, maka akan ada aliran uang dari bank ke masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah. Anak-anak, perlu juga saya tambahkan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah di dalam negeri, atau kita kenal dengan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa, itu memang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa, maka akan terjadi inflasi, yaitu suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Dan ini nanti akan merugikan pihak konsumen. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit daripada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, maka akan terjadi sebuah kondisi yang disebut dengan deflasi. Kondisi deflasi ini tidak menguntungkan produsen, karena kondisi ini akan menyebabkan harga barang dan jasa turun terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Instrumen kebijakan moneter berikutnya adalah kebijakan cadangan kas. Jadi kebijakan cadangan kas itu nanti diterapkan kepada bank umum. Bank umum itu menjadi tempat sirkulasi atau perputaran uang dari Bank Indonesia kepada masyarakat. Jadi karena Bank Indonesia tidak melayani masyarakat secara langsung, maka Bank Indonesia itu menggunakan jembatan bank umum untuk menarik uang dari masyarakat atau mengedarkan uang kepada masyarakat. Nah, terkait dengan kestabilan nilai mata uang, kebijakan yang ketiga ini yaitu kebijakan cadangan kas, ini mengharuskan bank umum memiliki sejumlah cadangan kas yang ini tidak boleh diedarkan atau tidak boleh didistribusikan kepada masyarakat. Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, maka Bank Indonesia akan memerintahkan kepada bank umum untuk meningkatkan cadangan kasnya atau meningkatkan cash ratio-nya, sehingga distribusi uang kepada masyarakat menjadi kecil. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit
daripada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, maka Bank Indonesia akan membuat kebijakan penurunan cadangan kas, sehingga bank umum bisa menurunkan cadangan kas mereka, uangnya lebih banyak lagi bisa didistribusikan kepada masyarakat. Ada